Hai Pisces, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dua hal yang harus dihindari atau dua hal yang harus diminimalisir oleh Pisces untuk keselamatan atau untuk kebaikan Pisces bulan Juli 2022. Baik Pisces, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Pisces di bulan Juli 2022, dan dimohon untuk Pisces bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Pisces yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial atau apapun itu, Pisces bisa personal reading. Pisces bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya Pisces ya. Baik Pisces, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dua hal yang harus kamu hindari. Ya, di sini ada The Empress, energi yang reverse. Kemudian di sini ada Ten of Wands yang tegak lurus. Ada The Judgment, energi yang tegak lurus. Kemudian ada Six of Pentacles yang reverse. Bottom of the deck, di sini ada Nine of Cups yang tegak lurus. Baik Pisces, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang dua hal yang harus kamu hindari atau dua hal yang harus kamu minimalisir di bulan Juli 2022, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bottom of the deck-nya kamu Nine of Cups yang tegak lurus. Di Nine of Cups yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, kayak bisa dikatakan bahwa bulan Juli ini adalah bulannya Pisces, yang dimana sebenarnya ya Pisces itu punya banyak sekali pilihan, punya banyak sekali opsi untuk hidupmu yang lebih baik. Tapi di sini kayak kamu masih bertahan atau kamu masih stay terhadap sesuatu hal yang selalu kamu beri kesempatan gitu loh. Contoh nih, misalkan kamu bekerja di suatu tempat. Kamu tahu Pisces ya, bahwa kayak kamu tidak merasakan sesungguhnya kedamaian di pekerjaan itu, atau kamu tahu bahwa kamu tidak mendapatkan hasil yang begitu sangat maksimal di pekerjaan itu. Tapi kamu kayak masih menunggu, dan kamu kayak masih memberikan kesempatan. Mungkin bisa lain waktu bikin aku nyaman, mungkin di sini nanti bisa semuanya terkondisikan, atau mungkin dalam waktu dekat ini aku bisa diprioritaskan. Jadi kayak kamu selalu memberikan kesempatan terhadap dirimu kepada sesuatu hal yang kamu tahu ya, sesuatu hal itu bener-bener kayak selama ini tidak pasti untukmu gitu loh Pisces ya. Mohon maaf ya, maksud dari tidak pasti itu kayak apa ya, kayak kamu merasa dan kamu paham bahwa itu semua kayak tidak mungkin akan terjadi ya menurut kamu sebagai energi kemanusiaan di sini. Tapi kamu tetap mau menunggu, tapi kamu tetap mau bertahan gitu loh Pisces. Contoh seperti itu ya. Atau sederhananya kayak gini. Kamu tahu nih di tempat itu kamu gak bahagia, atau kamu tahu nih kamu menjalani hubungan dengan orang itu kamu tidak bahagia, atau kamu kurang bahagia, tapi kamu selalu ngasih kesempatan. Yang jatuhnya apa di sini? Jatuhnya kayak kamu stuck gitu loh Pisces di sini. Ya, kamu stuck. Ya, padahal sesungguhnya kamu juga paham dan kamu juga sadar masih banyak hal yang bisa kamu lakukan
Dan kamu tahu ketika kamu melakukan itu atau opsi-opsi dalam pilihan-pilihannya kamu ya, itu kayak akan buat kamu maju, akan membuat kamu baik gitu loh. Tapi kayak kamu tidak mau melakukannya atau kamu tidak bisa melakukannya di sini Pisces. Karena apa? Karena kamu masih mau ingin bertahan dan memberikan kesempatan terhadap apapun itu atau terhadap siapapun itu. Ya. Nah, ketika di sini saya sinkronkan dengan poin pertama. Poin pertama ada The Empress yang reverse dan ada Ten of Wands yang tegak lurus ya. Terbaca dengan sangat jelas kayak bisa dikatakan bahwa kamu cukup berdarah-darah di sini Pisces ya. Karena terlalu banyak sekali beban ya, tanggungan atau bahkan tanggung jawab atau bahkan di sini kayak apa ya? Ibarat kata pikulan yang harus kamu pikul, dan semua itu kamu rasakan sendiri, kamu hadapi sendiri di sini ya. Dan di sini juga terbaca bahwa kamu terlalu loyal gitu loh Pisces ya. Kamu terlalu loyal terhadap apa yang kamu tanggung, loyal terhadap apa yang di sini kayak menjadi bebannya kamu gitu loh Pisces. Misalkan nih contoh ya, kamu punya uang, kamu punya penghasilan, kamu punya pendapatan, tapi kayak ketika kamu dapetin uang atau pendapatan atau bahkan penghasilan itu langsung misalkan nih kamu alokasikan untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, atau kamu berikan ke ini, ke itu gitu loh. Yang kamu tahu sendiri bahwa ketika kamu berikan secara loyal ya, secara maksimal di sini, itu kayak membuat kamu secara pribadi nggak ada tabungan dan membuat kamu di sini kayak apa ya, sulit untuk mengembangkan hidup ya. Ini bukan karena pelit, ini karena dimana kamu harus bisa memanage keuangan kamu dengan baik gitu loh ya. Jadi di poin pertama ini kayak bener-bener kamu diperkenankan ya, atau di poin pertama di sini kayak ada sebuah peringatan untuk sebaiknya kamu menghindari atau kamu meminimalisir energi keloyalan kamu. Kamu boleh loyal, kamu boleh royal terhadap apapun atau terhadap siapapun, tapi kamu juga di sini kayak harus memperdulikan dirimu, harus memperdulikan untuk apa ya, hal-hal yang tidak terduga terhadap keuanganmu sendiri. Katakanlah kamu harus bisa menyisihkan, atau katakanlah di sini kamu juga harus kayak terkadang egois terhadap dirimu sendiri. Ya, karena ketika kamu di sini kayak bisa menyisihkan atau terkadang egois untuk dirimu sendiri dalam hal masalah uang, itu kayak akan lebih mempercepat untuk kamu naik level dalam kestabilitasan finansial yang dimana kamu akan bisa lebih loyal lagi gitu loh. Ya, Pisces ya, gitu. Jadi apapun keputusan Pisces, saya serahkan pada Pisces. Tapi di sini kayak yang harus kamu hindari dan minimalisir ya tadi, keloyalan atau bahkan keroyalan kamu terhadap apapun atau siapapun. Itulah Pisces ya. Di poin kedua di sini ada The Judgment, ada Six of Pentacles yang reverse. The Judgment dan Six of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa yang harus kamu hindari adalah hindari untuk banyak menuntut, hindari untuk apa ya di sini, banyak mengeluh, hindari untuk apa ya, banyak meminta ya, meminta. Mungkin kamu terlalu banyak menuntut atau meminta kepada pasanganmu atau kepada orang tuamu atau kepada siapapun itu ya. Di sini di poin kedua ya. Di poin pertama tadi tentang keloyalan, keroyalan, dan di poin kedua ini kayak penuntutan. Penuntutan itu tidak harus tentang energi finansial, tetapi penuntutan itu juga kayak bisa terkait dengan energi apa ya, menuntut atau menginginkan perhatian dan lain sebagainya gitu loh Pisces di sini ya. Kamu harus hindari itu atau kamu harus minimalisir itu karena di bulan Juli ini adalah bulannya kamu untuk kamu akan dapetin pembalasan atau karma ya, baik itu karma baik ataupun karma buruk ya. Ini tergantung bagaimana kamu. Ketika kamu bisa men-setting diri kamu untuk kamu benar-benar di sini berusaha untuk selalu mensyukuri,
berusaha untuk selalu memberi tanpa harus untuk berharap meminta, ya, meminta dari apa yang telah kamu beri, ya, itu pasti akan ada karma baik yang kamu dapatkan di bulan Juli. Jadi kalau di poin pertama di sini kayak ada sisi kekhawatiran, ya, yang dimana ketika kamu banyak sekali keroyalan atau bahkan loyal terhadap apapun atau siapapun, ini kayak membuat kamu merasa kamu terpuruk ketika apa yang kamu royalkan atau apa yang kamu di sini benar-benar maksimalkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu loh. Jadi kayak di poin pertama dan poin kedua ini berkesinambungan ternyata, Pisces ya. Poin kedua ini kayak lebih karena dimana kamu harus memperbaiki atau kamu harus meminimalisir energi-energi negatif dalam diri kamu. Kemudian di sini kamu harus meningkatkan energi-energi positif dalam di hidup kamu, dalam energi kesyukuran, dalam energi kayak apa ya, ikhlas gitu loh ya, dan dalam energi dimana ya kamu harus bisa bener-bener stabil lah ya terhadap apa yang kamu beri dan terhadap apa yang kamu dapati. Dan karma baik akan menyertai kamu potensi besar di bulan Juli ketika ini resonate gitu Pisces ya. Karena di bulan Juli ini kayak bener-bener akan ada karma baik yang kamu dapatkan, tapi itu tergantung bagaimana kamu yang sekarang ini, atau itu tergantung bagaimana sikapmu di bulan Juli gitu loh Aquarius ya. Jadi hindari hal-hal negatif. Nah ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu Pisces ya, yang harus kamu pahami di sini adalah kita boleh menunggu sesuatu hal, tapi kita harus cerdas terhadap apa yang kita tunggu. Kita harus punya target dalam hidup kita, sampai kapan kita harus menunggu. Dan ketika kita begitu sangat baik kepada sesuatu hal, kita juga harus cerdas terhadap sesuatu hal itu, dimana kita harus benar-benar ngasih batasan. Ngasih batasan dalam arti apa Naja? Ngasih batasan dalam arti dimana kamu juga tidak gini, kamu juga sebaiknya boleh berbuat baik, tapi kamu jangan terlalu berlebihan terhadap apa yang kamu baiki gitu loh. Ya, misalkan nih, kamu baik terhadap sahabatmu, kamu baik terhadap pasanganmu ya. Sampai pada akhirnya kamu menjatuhkan segala harapan terhadap mereka karena mereka telah kamu baiki. Itu nggak boleh. Atau sebaiknya itu tidak kamu terapkan. Tapi keputusan ada di pihak kamu gitu loh Pisces ya. Jadi kayak yang harus kamu lakukan adalah di sini kamu harus bisa ngasih batasan terhadap dirimu bahwa kebaikanmu adalah kebaikan untuk mereka tanpa kamu berekspektasi terhadap mereka, sehingga ketika nanti suatu saat apa yang telah terjadi itu kayak menyakiti dirimu, kamu tidak begitu sangat terpuruk dan terlalu lama dalam keterpurukan gitu Pisces ya. Baik Pisces, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Pisces di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Pisces.